Baik, sebelum kita memulai perbincangan kita dengan Panglima Mandau, bagaimana kalau kita melihat dulu keadaan benda-benda yang berada di Lamin 1001 Mandau ini. Mari. Nah, ini adalah sertifikat atau piagam rekor muri yang beliau peroleh. Artinya beliau sudah berhasil apa yang beliau cita-citakan berhasil beliau laksanakan dengan baik. Artinya usaha beliau tidak sia-sia. Baik, selain rekor muri, nah ini termasuk beliau mendapatkan sertifikat Museum Rekor Dunia Indonesia. Ini kita lihat penghargaan yang diperoleh oleh Lamin 1001 Mandau atau yang diperoleh oleh Panglima Mandau. Ya. Dan kita bisa melihat di sini di Lamin 1001 Mandau banyak berbagai macam koleksi senjata yang ada untuk dipajang di Lamin ini. Tapi sebelumnya mohon maaf karena ini banyak anak-anak, jadi ya biasalah. Artinya anak-anak bebas di sini bermain. Ini ada mandau-mandau entah tahun berapa. Juga ada ini yang biasa dibuat untuk hiasan sebagai kalung yang sering dipakai oleh Panglima Mandau berserta anggota-anggotanya. Nah, ini kita lihat ada yang agak besar dengan hiasan tumpuannya adalah kayu, tunggul kayu yang diukir. Nah, ini juga nampak di sini ada gong besar. Wah, ini mungkin langka mungkin ya. Bisa dilihat ini gagangnya terbuat dari apa ini? Kayu yang diukir bercabang seperti mirip-mirip trisula ya. Dan ini ukuran mandau yang agak kecil. Nah, beginilah suasana di Lamin 1001 Mandau. Juga di atas-atasnya kita bisa lihat bermacam-macam senjata khas daerah, ada dipajang, ada keris, dan juga ini mandola, ini senjata-senjata mungkin dari berbagai etnik sepertinya, bukan hanya Dayak, tapi kalau saya lihat di sini, ini seperti berbagai macam etnik yang ada di sini, ya, juga di pintu-pintu, di dinding-dinding kita bisa saksikan, ya, baik. Kita akan berjalan ke sana untuk melihat yang lebih besar lagi. Nah, itu ada gong besar, dan di samping gong besar itu ada kepala buaya ya. Ini kalau saya lihat kepala buaya ini asli kowe. Kalau kepalanya sebesar ini bagaimana dengan badannya? Ini kalau saya lihat jenisnya adalah jenis buaya muara ya. Buaya muara, yang mana buaya muara itu kita tahu sendiri biasanya ganas dan bisa memakan manusia, setahu saya sih. Ya. Nah. Dan ini kita ke sini. Disinilah biasanya Panglima Mandau itu akan menerima tamu-tamunya dengan latar belakang mandau-mandau sebesar ini, ukuran yang besar. Ada ini, ya kita lihat, dan hiasan dengan tombak-tombak juga di atasnya bergelantungan berbagai macam senjata ya. Dan yang menarik di sini sepertinya ada senjata mirip-mirip senjata khas Cina ya. Ini seperti senjata yang kita biasa lihat di film-film silat ya.
tapi ukirannya ukiran Dayak. Jadi kalau misalnya pemirsa berminat ingin menyaksikan langsung, silahkan datang saja ke Lamin 1001 Mandau. Nah, ini ada lagi mandau-mandau yang berukuran besar ya, yang mungkin di tempat lain kita tidak bisa temui. Tapi di Lamin 1001 Mandau kita bisa saksikan mandau-mandau ini. Dan ada yang baru sedang dalam proses pembuatan. Ini dalam masih proses pembuatan, sepertinya masih dalam proses diukir ya. Sementara mandaunya sudah jadi. Ini baja. Baik, saya akan tunjukkan yang paling besar di antara yang ada. Kita ke sebelah sini. Nah, inilah yang kemarin paling terbesar ya. Cuma saya belum tahu ukurannya berapa, nanti kita akan tanyakan langsung dengan beliau sebagai pemiliknya, yaitu Panglima Mandau. Ini yang memecahkan rekor muri. Mungkin hampir 9 meter ini sepertinya. 9 meter apa 6 meter ini. Nanti kita tanyakan langsung dengan pemiliknya. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Nanti kita akan berbincang langsung dengan narasumber pemilik daripada benda pusaka atau benda karya-karya dari Lamin 1001 Mandau. Baik para pemirsa sekalian, sekarang saya sudah berada bersama Panglima Mandau. Kita akan mulai bincang-bincang kita dengan beliau. Tapi mohon maaf nih Panglima. Sekali lagi saya minta maaf. Saya pernah dengar cerita tentang masa lalunya Panglima. Maaf ya Panglima. Tidak apa-apa. Katanya Panglima pernah di dunia hitam. Yang saya jadi pikiran saya dari dunia hitam, tapi sekarang saya lihat Panglima ini, kalau menurut nalar saya sih, seseorang yang dari dunia hitam bisa berbuat positif, berkreatif begini, itu yang saya ingin tahu. Bisakah Panglima bercerita sedikit banyak tentang Panglima awal yang dulu sebelum terjun ke di bidang seni budaya ini? Mungkin begini. Yang pertama saya katakan begini. Saya kalau boleh memilih hidup, saya ingin jadi gubernur, tidak mau jadi preman atau jadi penjahat. Itu mungkin nasib saya. Ini loh garisan saya, takdir saya harus begini-begini dulu. Dulunya saya sangat dibenci orang, paling tidak di mana-mana saja orang tahu sama saya. Karena kelakuan saya tadi tidak bagus, memukuli orang, berkelahi, memeras orang, bahkan sering memalak orang. Jadi itu orang kalau dekat sama saya condong ketakutan, takut dipalak lah, apalah, takut dipukuli. Karena itu kerjaan saya sehari-hari dulu. Tidak pernah memikirkan bagaimana nasib orang, yang penting saya senang, itu saja dulu. Tapi bergulirnya dengan waktu, saya ada sedikit perubahan. Mungkin memang itu saya bilang tadi, takdir saya harus begini. Jadi jalani dulu mungkin di dunia hitamnya, kejahatannya, agar bisa membimbing saya di suatu saat nanti jangan begini lagi. Kalau saya baik duluan, mungkin saya sampai mati itu mungkin jadi petualang dunia hitam itu. Jadi saya sangat bersyukur juga, saya awalnya jahat tiba-tiba bisa menjadi panutan orang. Itu sangat bersyukur sekali. Yang terutama waktu itu saya berkecimpung terus di dunia hitam. Salah satu dedengkot di sini premannya lah. Mau perusahaan apa itu selalu saya minta tiap bulan, apa orang jual tanah apa selalu bayar sama saya dulu. Tapi bergulir dengan waktu, saya melahirkan anak, masih anak 4 tuh masih saya tidak kekaruan hidup. Ternyata begitu dia besar, anak saya yang namanya Muhammad King Atur Ramadan itu umur 5 tahun kok belum ngomong-ngomong nih. Jadi dibawa sama istri saya waktu itu ke rumah sakit Perkesit, di ronson di apa semua. Ternyata dia tidak bisa ngomong.
tuli gitu, agak tuli, jadi nggak bisa ngomong. Nah, mulai itu saya ada pemikiran, ada keraguan dalam hidup. Kalau dulu saya tidak pernah memikirkan mau hidup saya mau mati, tidak peduli, mati-mati saja, hidup-hidup saja, itu pikiran saya. Urusan anak istri tidak saya pedulikan, dia bisa hidup sendiri, saya pikir. Tapi kan begitu saya lihat anak saya itu, ada rasa iba melihat kalau saya tidak ada nanti atau meninggal, bagaimana nih anak saya. Nah, dulunya saya tidak mikirkan itu, mau saya mati mau saya hidup tidak ada masalah, mati hidup sama saja, saya pikir. Nah, itu Jadi artinya perubahan itu berkat anak tadi iya. ya, yang memang mungkin garisan dari Allah Subhanahu Wa Taala juga mungkin, iya, Pak ya. mungkin begitu. Ya. Merubah Merubah hidup. hidup. Nah, di sini saya lihat banyak sekali mandau-mandau. Bagaimana Panglima bisa terpikir ke senjata-senjata yang begitu banyak ini sehingga bisa menjadi begini, Panglima? Awalnya itu seperti apa? Awalnya begini. Awalnya saya punya pilihan hidup. Satu malam saya tidak bisa tidur waktu itu, memikirkan hidup. Saya ini harus ambil keputusan, harus baik atau jahat. Kalau jahat saya tidak mau tanggung-tanggung. Rencana saya mau bunuh sebanyak-banyaknya. Jadi biar dikenal orang. Saya punya pilihan itu. Kalau ingin jahat tidak tanggung-tanggung. Dan kalau ingin baik saya juga tidak mau tanggung-tanggung, kan itu awalnya. Nah, saya pikir bagaimana saya bisa jahat, saya pikir bagaimana saya bisa baik. Waktu itu saya baring. Nah, kebetulan saya kan selalu bawa mandau, waktu mandau sama golok satu. Tapi beriringnya dan waktu saya baring tidak mau tidur, akhirnya saya lihat mandau saya. Bagaimana saya bilang kalau saya bikin mandau nih yang besar nih, bisa sekalian mengenalkan budaya. Kok bisa terpikir mengenalkan budaya begitu? Ya. Akhirnya saya buatlah waktu itu yang panjang 3 meter, lebar 15. Saya buat, saya bawa kemana-mana, teman-teman sering lihat, wah kok bikin besar sebesar ini, untuk apa, dia bilang. Dia bilang enggak, saya senang aja waktu itu. Akhirnya saya pikir lagi, saya tidak puas, saya buatlah waktu itu ini yang kedua. Nah, waktu itu saya diundang dengan Empuk Gelo juga untuk acara 1001 mandau waktu itu. Nah, ternyata orang sangat tertarik pada ingin berfoto, melihat, banyak bertanya bagaimana nih cara pembuatannya segala macam. Saya ceritakanlah. Itu saya masih setengah-setengah hidup itu. Ya. Artinya mau baik mau jahat belum kepikiran jadinya. Akhirnya dengan tidak kepuasan itu saya memikirkan, selama ini orang mengenal mandau berladang untuk jaga rumah atau berkelahi, itu saja. Saya buat bagaimana mandau ini menjadi kebanggaan orang umumnya Kalimantan, Borneo. Saya pikirkan bagaimana ini supaya menjadi kebanggaan, bukan sebagai sarana atau untuk cari makan, berladang tadi atau berkelahi, tapi bagaimana suatu kebanggaan kita orang umumnya Borneo. Nah, itu. Akhirnya tergugahlah hati saya ingin membuat lamin waktu itu. Jadi belum terpikir ingin membuat yang lebih besar, tapi membuat lamin sebagai wadah. Nah, setelah jadi lamin, saya pikirkan bagaimana budaya ini betul-betul bisa diperhatikan, dilihat masyarakat, dilihat dunia, dilihat mancanegara, kan begitu. Akhirnya saya membuatlah yang 4 meter ini. Alhamdulillah waktu itu ada expo di Tenggarong, kita juara 1. Itu membangkitkan semangat saya lagi. Bagaimana orang melihat kita orang Kalimantan ini sebelah mata dulunya. Mau Kutai, Dayak, Banjar, Tidong, Pasir, itu orang melihatnya sebelah mata. Karena orang taunya kita itu peradaban tertinggal, boleh dikatakan begitu. Saya pikirkan itu dengan sekuat tenaga, dengan teman-teman, bagaimana kita mengharumkan nih orang Kalimantan, umumnya suku Kalimantan. Saya bilang ayo kita berpatongan membuat yang 6 meter waktu itu. Nah, dengan waktu 1 tahun lebih terciptalah yang 6 meter itu.
beriring dengan waktu, karena kami ini tidak punya tenaga, ngomong sana ngomong sini ngomong sana, akhirnya pen saya itu beliau orang Sunda, kebetulan beliau dipindahkan di sini menjadi kepala Bank Indonesia. Beliau berkunjung ke sini dibawa oleh saudara saya yang kebetulan kenal juga sama saya, dibawa ke sini. Beliau tanya sama saya, Panglima, bagaimana nih? Apa yang keinginan Panglima? Seperti kita juga bertanya. Saya bilang saya ingin mengharumkan umumnya Margasari, Jembayan, Lukulu, Kutai Kartanagara, saya bilang. Dan yang paling umumnya saya bilang itu khasnya orang Kalimantan, Borneo. Saya ingin membanggakan itu. Tapi saya apalah orang yang tidak mempunyai tenaga, karena itu tadi merekorkan morinya kan bayar 35 juta nih. Ya. Sementara kita bikin saja itu patongan, tertatih-tatih. Beliau tidak menyanggupi waktu itu, cuma diam. Begitu beliau mau pulang, beliau katakan, saya nanti semua yang ngurusi. Ya, akhirnya direkor murikanlah oleh beliau. Saya pikir waktu itu rekor murinya cuma Indonesia. Jadi saya tidak terlalu bangga sih, bangga, tapi tidak terlalu bangga betul. Ternyata begitu diumumkan rekor muri dunia, saya langsung menangis, teman-teman juga menangis. Saya tidak bangga dengan Mandau kita ini, tapi bangga mengangkat suku kita yang ada di Borneo. Tadinya orang melihat kita sebelah mata, ternyata yang sebelah mata ini bisa menembus dunia. Itu yang membuat saya menangis. Jadi kebanggaan saya itu bukan saja Mandaunya, tapi suku kami yang ada di Kalimantan umumnya, Dayak, Banjar, Kutai, Pasir, Tidong. Tadinya orang melihat kita nih, apa sih begitu. Sekarang tidak boleh lagi orang bilang apa sih. Kita mengharumkan Indonesia. Jadi bukan saja Kutai Kartanagara atau Kalimantan Timur atau semua Kalimantan, tapi kita mengharumkan juga Indonesia. Itu suatu kebanggaan buat kita suku Kalimantan umumnya. Saya sangat terharu sekali. Artinya tadi saya dengar tadi mendapat rekor muri ya Pak ya, Panglima. Artinya dalam bayangan Panglima itu hanya sebatas Indonesia ya. Ternyata tidak terduga bahwa mendunia. Iya, itu luar biasa. Nah, sangat luar biasa. Saya melihat lamin ini begitu besar Pak. Ya dengan ya lumayan lah. Mungkin tidak semudah yang saya bayangkan ya Pak, yang membuat lamin itu kan kita pasti perlu dana, perlu kelengkapan segala macam. Pasti itu sampai bisa membuat lamin sendiri seperti ini itu bisa diceritakan kira-kira Pak? Bisa. Jadi itulah salah satunya tekad saya yang tidak akan pernah padam. Saya bilang, saya ingin betul-betul berbudaya, ingin mengabdikan diri ke budaya ini agar kita orang Kalimantan bisa dilihat orang bahwa kita ini bukan yang seperti orang bilang orang Kalimantan itu mengerikan, tapi tidak seperti itu. Bahkan orang Kalimantan bisa menembus dunia. Itu salah satunya, walaupun kita bukan teknologi, tapi di budayanya bisa mengharumkan bangsa Indonesia. Itu sangat kebanggaan buat kami umumnya suku Kalimantan. Jadi semua suku Kalimantan sangat bangga itu. Bukan saya saja semuanya. Nah itu. Terus kenapa dibuat Lamin 1001 Mandau? Itu Mandau itu terobosannya untuk memacu ke depan. Jadi saya buatlah Lamin 1001 Mandau. Sebenarnya semua pusaka yang ada di Nusantara ada. Mau suku Jawanya, Maduranya, Bantennya, Balinya, Timur-timurnya, so ada yang di Indonesia. Tatornya apa semua ada di sini, celuritnya. Jadi jangan heran kalau lihat di Lamin 1001 Mandau semua pusaka ada. Ini untuk penyatuan budaya. Tidak ada di Lamin ini sekatan ini budaya ini budaya ini, tidak ada. Tapi semua budaya saya ingin rangkul. Ayo kejar saya. Bukan bersaing. Jadi harus digarisbawahi. Kejar saya itu tidak ada yang gugur. Begitu sama-sama naik, ayo kita berjalan bersama-sama. Kalau kita bersaing pasti ada yang gugur, ada yang nomor 2, ada nomor 3, tapi tidak saya. Kejar saya. Begitu kejar saya, ayo kita bersama-sama. Bisa 5 bergandengan tangan. Artinya sama-sama membangun budaya yang ada Pak ya? Ya, intinya jangan saling menjatuhkan. Begitu kita menjatuhkan, budaya kita tidak akan maju. Karena sibuk memikirkan musuh.
bukan memikirkan budayanya. Tapi kalau kita bersama-sama tidak memikirkan musuh, tapi bagaimana menunjukkan potensi kita, mutu kita. Berlomba ayo, tapi mutu kita sehat. Bahkan satu sama lain tidak tersinggung. Ayo bergandengan tangan. Itu loh yang ada di Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya satu kesatuan. Itu yang saya harapkan. Yang tidak akan pernah terpisahkan. Saya yang membuat itu, Indonesia budayanya harus bersatu. Bahkan saya tantang nih. Tidak Indonesia saja, luar negeri kalau ingin berbudaya datang ke Lamin nih. Luar negerinya, Asianya, ayo datang ke sini bersama-sama. Budaya tidak ada batasnya. Itu saya. Artinya biar dunia tahu. Biar dunia tahu Bahwa Lamin 1001 Mandau ini memang untuk budaya, seni budaya, wadah. Wadah budaya Ya. yang selama ini orang menyekat-nyekat. Di sini tidak ada sekatan. Mau budayanya, agamanya, agama apa saja boleh. Pesan saya satu saja, saling menghargai, hormati satu sama lain. Agar tidak ada jadi miskomunikasi. Kadang kan tidak miskomunikasi itu karena tidak saling menghormati saja. Akhirnya terjadi gap. Ya, terjadi gap itu. Itu harapan saya terbesar. Tolong yang ada budaya di Indonesia kejar saya. Jangan tidak kejar saya. Bukan berlomba, tapi kejar saya agar kita bersama-sama menuju Memperkenalkan seni budaya kita. budaya itu. Nah, itu harapan terbesar saya itu. Gini Panglima, kami mendengar di luaran itu ada selentingan yang kurang enak lah gitu. Katanya Panglima ingin cari popularitas, mencari pamor, biar terkenal. Nah, sementara mungkin mereka tidak tahu motivasi dibalik Panglima berbuat ini. Jadi kami minta Panglima bisa menjelaskan itu agar mereka mengerti apa motivasi Panglima untuk membuat ini. Mungkin begini. Motivasi saya membuat ini yang pasti ingin memperkenalkan budaya kita. Saya sudah melihat rentan sekali budaya kita. Kenapa? Adanya teknologi ini, anak-anak sibuk main game apa segala macam. Jadi hampir mereka tidak memperhatikan budaya. Tapi dengan adanya Mandau besar ini mereka mempunyai kebanggaan. Umumnya orang Kalimantan. Tapi bukan Kalimantan saja yang bangga. Orang luar pun datang ke sini. Dari Bali, dari mana-mana. Mungkin seluruh Indonesia sudah hampir datang ke sini. Menyatakan kebanggaannya. Jadi bukan kita orang Kalimantan saja. Apalagi kita orang Kalimantan patut bangga sekali. Nah itu salah satunya. Motif saya. Jadi bukan saya ingin tenar apa. Kalau saya ingin tenar, kemarin ada yang tawar Mandau saya yang saya hadiahkan ke BRI itu 30 juta saya tidak jual. Banyak sekali untungnya. Kalau saya ingin tenar, berarti atau saya ingin bisnis, saya sudah menghasilkan uang. Itu salah satunya yang saya utarakan. Kedua, kita kalau ingin tenang-tenang saja dalam kehidupan itu seperti kita berlayar. Tidak usah nyebrang lautan, sungai saja. Jadi tidak ada gelombangnya. Paling ranting-ranting. Tapi kalau ingin berlayar ke lautan, itu harus menghadapi kadang ombak besar, badai. Tapi insya Allah kita akan menembus mancanegara, benua Afrika, kemana-mana. Jadi itu harus. Jadi tidak usah takut dengan cibiran masyarakat. Silakan mereka mencibir. Yang jelas kita tidak seperti itu. Kita ingin mengenalkan budaya. Itu saya tunjukkan. Dengan saya mengenalkan budaya, Indonesia bisa menikmatinya. Dunia mengakuinya bahwa Mandau terbesar di dunia adanya di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Umumnya Kalimantan. Dan bukan kita saja yang bangga, patut Indonesia bangga. Nah itu saya buktikan bahwa saya tidak mencari popularitas. Kalau saya ingin mencari terkenal, untuk apa? Intinya hanya ingin melestarikan biar dunia luar tahu. Budaya kita ini luar biasa. Budaya orang Indonesia itu beragam, tapi sangat tinggi budayanya. Tidak seperti orang lihat. Dulu orang melihat kita orang Kalimantan ini cuma melihat kengeriannya. Orang Kalimantan ini makan orang apa segala macam. Tidak pernah melihat budaya kita. Tapi mereka melihat dengan kengeriannya. Tapi sekarang mereka bisa melihat dengan budaya kita. Bahwa budaya orang Kalimantan itu sangat tinggi. Bahkan bisa menembus dunia.
bahkan bisa menembus rekor Muri dunia. Luar biasa. Itu membuat saya luar biasa. Kebanggaan tersendiri buat saya. Jadi bukan saya senang, tapi kebanggaan. Karena dunia mengakui suku kita, yang terutama suku kita. Kedua, Mandau kita. Nah, Mandau ini saya buat terobosan untuk budaya. Makanya semua Mandau apa tadi, pusaka-pusaka yang ada di Nusantara ada. Tapi terobosannya Mandau kita. Membuka jalan. Untuk memperkenalkan pusaka-pusaka yang lainnya ya. Ya, itu. Nah, ini satu lagi Panglima. Saya yakin Panglima pasti punya cita-cita atau keinginan untuk kedepannya tentang Lamin 1001 Mandau ini dengan mandau-mandau besar ini. Kira-kira bisa diceritakan kepada kami cita-citanya kedepannya apa? Memang ada cita-cita kedepannya. Saya sangat berharap, ini berharap bahasanya, berharap sekali dukungan masyarakat, tokoh-tokoh adat yang ada di Kalimantan, orang-orang Indonesia yang ada di Indonesia ini, termasuk aparat kelurahan, camat, pemerintah lah umumnya, minta dukungan saya. Mungkin kalau saya sendiri saja tidak mampu, tapi saya selalu berjuang, tidak akan pernah putus asa. Yang saya bilang biasa itu, saya punya mental baja, tidak akan dimakan oleh karat. Apapun sampai titik darah penghabisan akan saya perjuangkan. Kalau saya juga tidak mampu, akan saya terapkan dengan teman-teman saya. Kalau teman-teman saya tidak bisa, saya terapkan dengan anak cucu saya. Nah, itu harapan saya. Jadi harapan terbesar saya itu ingin membuat Lamin terbesar se-Asia Tenggara. Agar Indonesia mempunyai kebanggaan sendiri. Jadi lebar 100, panjang 200. Itu harapan saya. Jadi mungkin kalau saya membuatnya butuh waktu main 2-30 tahun nanti. Tapi kalau ada dukungan masyarakat, tokoh-tokoh adat yang ada di Kalimantan Timur, pemerintah, pihak-pihak swasta, membuka hatinya. Ini saya membuat bukan kepentingan pribadi atau satu suku, tapi ingin membuat kebanggaan Indonesia. Itu yang harus digarisbawahi. Membuat kebanggaan Indonesia. Ingin membuat Lamin lebar 100, panjang 200. Satu-satunya yang akan nanti menembus Asia Tenggara. Mungkin kalau kupikirkan bukan Asia Tenggara saja, mungkin Eropa nanti. Insya Allah kita akan diakui dunia. Amin. Nah, itu harapan kedepannya. Saya memohon sekali, ada permohonan khusus untuk Bapak Menteri Pak Sandiaga Uno. Ya, Sandiaga Uno, agar bisa berkunjung ke Lamin. Tolong lihat Lamin 1001 Mandau. Untuk kedepannya, tolong lihat kami yang ada di Kalimantan. Kami berjuang bukan untuk Kalimantan saja, tapi Indonesia, umumnya Nusantara, agar mempunyai kebanggaan. Kita tidak hebat di bidang apapun, tapi kita bisa hebat di bidang budaya. Boleh saja orang bilang kita kalah di teknologi, tapi kita mempunyai budaya yang bisa mencapai dunia. Kan itu suatu kebanggaan. Jadi mudah-mudahan Pak Sandiaga Uno bisa menyaksikan tayangan ini. Pak Sandiaga Uno dapat undangan dari Panglima Mandau, Lamin 1001 Mandau. Jadi kita sudah tahu cita-cita Panglima Mandau kedepannya akan memperbesar Lamin ini. Mudahan itu akan terwujud Pak ya. Amin. Semoga apa yang beliau cita-citakan bisa terwujud. Dan seni budaya Nusantara akan tetap jaya sampai akhir hayat kita. Amin. Amin. Salam budaya. Salam budaya.